Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaidat Surono dari Prodi Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Madura dengan NIM 21041100230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum. Oke, tugas praktikum yang akan saya bahas yaitu di bagian 2 implementasi 2.1 tugas praktikum nomor 2. Di sini untuk perintahnya itu buatlah program untuk mengetahui apakah simbol dalam inputan sudah seimbang atau tidak. Tampilkan simbol yang ada dalam start dan outputnya seperti pada tabel analogi. Oke, misal seperti ini A plus B plus C min D. Ya, balance, valid atau tidak ya. Keterangannya balance. Di sini maksudnya tanda kurung buka dan tanda kurung tutupnya jumlahnya sama. Jadi balance. Misal kalau di contoh yang kedua, di sini tanda kurung bukanya lebih satu, maka validnya tidak dan keterangannya tidak balance karena simbol tutup kurung tidak ada. Oke. Untuk code-nya di sini saya sudah membuat ya. Seperti ini. Saya akan menjelaskan code-nya, code yang sudah saya buat. Jadi yang pertama di sini kita import terlebih dahulu stack modul SST. Untuk stack modulnya ada di sebelah sini nih, berisi fungsi-fungsi yang kemungkinan akan digunakan di dalam stack. Jadi ada inisialisasi, di sini menambahkan data, yang ini untuk menghapus atau mengeluarkan, yang di sini mengecek data terakhir. Ini untuk mengecek apakah list kosong, dan yang ini untuk melihat jumlah listnya, jumlah anggota dalam list. Oke, yang setelah itu kita membuat di sini kita membuat sebuah fungsi, Di sini saya namakan untuk fungsinya balance OB dengan parameter string. Lalu kita masuk ke dalam variabel yang pertama yaitu data sama dengan st.stack. Ini untuk menginisialisasi atau inisialisasi list kosong di dalam modul. Setelah itu di sini ada variabel buka. Ini untuk menampung tanda kurung buka ya. Jadi ada kurung siku, kurawal dan kurung biasa. Yang ini kurung tutup sebaliknya, yaitu menampung kurung tutup mulai dari siku, kurawal dan biasa. Nanti ini untuk yang ketiga nih ada kurung siku, variabel siku ini untuk menampung kurung siku ya, buka dan tutup. Yang ini variabel biasa untuk menampung tanda kurung biasa ya, buka dan tutup juga, dan yang kurawal juga sama, menampung tanda kurung kurawal, buka dan tutup. Kita masuk ke code-nya yang ke iterasi for i in string. Jadi ini untuk mengakses semua elemen dalam string ya, dari awal sampai akhir. Nah, kondisi yang pertama, if i in buka. Jadi kalau kalau i-nya ini merupakan anggota tanda kurung buka, maka i-nya ini kita push ke dalam data stack, jadi masuk ke dalam list data. Nah, kalau i-nya itu masuk ke dalam tanda kurung tutup, maka ada 4 kondisi di sini yang saya buat. Yang pertama ini st.isEmpty data ini untuk mengecek apakah datanya kosong atau tidak kan. Nah, kalau misal datanya di sini kosong, otomatis tanda kurung tutupnya itu berlebihan. Kenapa? Karena tidak ada tanda kurung buka di dalam stack. Dalam artian tidak ada pasangannya tanda kurung tutup di sini. Maka langsung di return tanda kurung tutup, kelebihan tanda kurung tutup. Setelah itu kita ada di elif. Kita masuk ke dalam elif ya. Yang pertama ini i in siku and st.pickData in siku. Ini maksudnya kalau i-nya ini ada di dalam siku, lalu data terakhir di dalam list ini juga di dalam siku, maka kita pop. Berlaku juga untuk yang kurung biasa dan kurung awal. Ini maksudnya gimana? Jadi nanti kalau misal inputannya tanda kurung bukanya itu misal tanda kurung biasa ya, setelah itu ditutup dengan tanda kurung siku. Nah itu kan nggak sama ya, tanda kurung buka
kurung biasa. Tanda kurung sikunya itu, tanda tutup kurung tutupnya itu menggunakan kurung siku, otomatis kan nggak sama. Nah, di sini kalau sama, kondisinya sama, maka datanya di pop. st.pop data yang di dalam stack ini kita pop. Terus yang kedua, elif i in siku or pick data in siku. Di sini menggunakan or, kenapa? Karena kalau n kan tadi harus dua-duanya di dalam siku baru di pop. Nah, kalau salah satunya aja di dalam siku, sedangkan salah satunya itu enggak. Misal i-nya di dalam siku, sedangkan big datanya enggak di dalam siku. Nah, itu masuknya ke tanda kurung yang tidak sama. Kalau lalu yang keempat, else. Ini kita continue. Kalau nggak masuk ke dalam tiga kondisi ini, kita continue aja. Kita skip. Misal kita ada inputan seperti ini ya, A plus B, A plus B. A dan A plus B ini kan karakter A, karakter plus, karakter B ini kan nggak termasuk ke dalam tanda kurung. Itu kita continue. Kita masuk mengulang ke dalam iterasi lagi. Nah, setelah iterasinya berakhir, kita masuk ke sini. If not is empty. Jadi kalau data dalamnya, data stack di sini nih, di dalam variabel ini nggak kosong ya, listnya itu ada isinya, maka otomatis kelebihan tanda kurung buka. Jadi tanda kurung bukanya itu lebih, nggak sama. Kalau di sini else, kalau else-nya itu kalau tanda sikunya, tanda kurungnya itu, maksud saya data list-nya itu kosong, berarti kan seimbang ya. Jadi ada data list, ada tanda kurung buka masuk ke dalam list, setelah itu bertemu tanda kurung tutup, otomatis tanda kurung bukanya kan di pop. Nah, kalau kondisinya seimbang dalam hal itu, seharusnya tidak ada tanda kurung buka yang tersisa, maka kita returnkan is empty data, itu nanti outputnya seharusnya true. Lalu kita buat seperti ini ya. Kita buat contoh A plus B, A plus B. Di sini tanda kurungnya seimbang ya, sama dan jumlahnya juga sama. Sekarang harusnya true. Nah, benar ya, outputnya true. Sekarang kita ubah misal tanda kurung di depan menggunakan tanda siku. Ini kan nggak sama. Tanda kurungnya menggunakan siku, tanda kurung bukanya menggunakan kurung biasa. Maka nanti harusnya masuk ke dalam kondisi ini. Elif tanda kurung tidak sama. Kenapa? Karena tanda kurungnya nggak sama. Jadi di sini i-nya dalam i-nya ini kan ada di dalam biasa, kurung biasa, sedangkan sikunya ini ada di dalam tanda kurung siku, jadi nggak sama gitu, nggak sama-sama di dalam siku. Di sini kan kalau misalnya sama-sama dalam siku kan di pop datanya, ini karena agak sama maka returnnya tanda kurung tidak sama seharusnya. Coba kita run. Nah, oke benar, tanda kurung tidak sama. Misal kita ubah tanda kurungnya, kita buat lebih. Nah, di sini outputnya yaitu kelebihan tanda kurung buka. Benar ya, karena masuknya ke dalam sini. Artinya ada sisa tanda kurung buka di sini. Misal kita masuk ke yang pertama nih, kita push ke dalam stack. Masuk ke yang kedua, sama-sama tanda kurung buka, kita push ke dalam stack. Nah, yang ketiga tanda kurungnya tanda kurung tutup, maka kita pop stacknya. Otomatis dalam stack kan tinggal satu lagi ya, tinggal sisa satu kurung buka. Setelah itu kita membaca yang ini, tanda kurung buka lagi, kita push ke dalam stack juga. Jadi dalam stack sekarang ada dua kurung buka lagi. Setelah itu yang terakhir di sini tanda kurung tutup, otomatis kita pop dong. Jadi stacknya itu kita pop. Yang di pop hanya satu ya. Jadi di dalam stacknya ini masih ada sisa satu tanda kurung buka, maka masuknya ke dalam sini. Misal kita tambahkan yang terakhir, tanda kurung tutupnya kita tambahkan, maka seharusnya masuknya ke sini. Kenapa? Karena di sini kita masuk, kita push, sini kita pop datanya karena tanda kurung tutup. Ini tanda kurung buka kita push, ini tanda kurung tutup kita pop. Jadi kan kosong ya listnya ya, nggak ada anggota tanda kurung buka lagi. Sedangkan di sini masih ada satu sisa tanda kurung tutup.
maka masuknya nanti ke sini. Push data ke i. Maaf, yang masuknya ke sini. Kelebihan tanda kurung tutup. Kita run. Nah, benar. Kelebihan tanda kurung tutup. Itu saja code yang sudah saya buat. Mungkin nanti untuk pengumpulannya ada sedikit modifikasi karena harus, kalau nggak salah, harus menampilkan di sini, harus nampilin misal input simbolnya itu simbolnya masuk ke dalam tanda kurung buka, maka nanti outputnya tanda kurung buka di print. Dan ada sedikit perubahan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.